termasuk temennya yang cerita ini ya. Ini kan temennya, saudaranya yang cerita. Iya, menyaksikan dan kuburannya tuh nggak ada apa-apa. Ada 5G Your Voice Your Lalu bersama di Mas Adi Samoring teman Tangerang. Hari ini kita spesial banget ngobrolin tema Halloween bersama salah satu podcaster yang gue juga demen banget lagi. Podcaster kondang. Bapak podcaster horor guys. Ada Mr. Popo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi ya. Pagi ya. Masih pagi. Mas Opo gimana kabarnya hari ini Mas Opo? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kabarnya baik gitu ya. Di bulan Oktober ini kan memang kita identik dengan Halloween nih Mas Popo gitu kan. Banyak banget temen Tangerang yang berpenasaran gitu ya dengan mencoba berkreasi di segmen-segmen horor. Betul. Dan khususnya mungkin podcast ya. Podcast gitu, konten kreator dan lain-lain banyak ya. Gitu. Nah, karena banyak juga teman Tangerang yang bertanya-tanya gimana sih bisa sukses di dunia podcast tapi temanya horor. Nah, sebelum mungkin dari Mas Popo mau ngasih tipsnya gitu, kira-kira gimana sih awalnya Mas Popo ini bisa terjun ke podcast horor? Emang dari dulu suka hal-hal mistis kah? Atau gimana gitu Mister? Sebenarnya masuk ke dunia bikin konten horor tuh nggak sengaja sebenarnya. Justru sebelumnya ada 2 podcast saya yang sebelumnya itu podcast kewirausahaan, namanya Cerita Usaha. Yang kedua itu podcast kajian Islam sebenarnya. Terus tapi kalau platform podcastnya maksudnya memang saya dari dulu suka ya lebih suka ke radio ataupun ya masuk ke 2018 tuh bikin podcast karena memang ada satu platform podcast yang gratisan ya waktu itu ya. Mau jadi penyiar kayak kalian nggak pernah kesampaian gitu. Jadi emang sebenarnya cita-citanya pengen banget jadi penyiar radio dari dulu banget, dari SMP itu udah selalu hampir tiap hari itu dengerin radio, kalau nggak di mobil di lewat handphone itu kayak jadi punya satu mimpi banget jadi penyiar radio. Nah, nggak sengaja waktu itu teman saya Raditya Dika tuh ngundang. Cerita dong waktu itu, cerita pengalaman horor di waktu gua ke rumah lo, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya hari itu ke rumah Radit terus cerita dan malamnya itu langsung diposting dan langsung trending 4 di YouTube kayak gitu ya, cerita tentang ini kalau teman-teman atau pendengar Star Radio tahu cerita Rumah Eyang, search aja di YouTube. Rumah Eyang gitu, Raditya Dika itu ada, kalau nggak salah ada 4 episode. Di episode pertama sekarang mungkin udah yang nonton berapa ya? Waktu itu 12 jutaan penonton lah ya, viewers di YouTube. Nah sejak saat itu selalu diteror sama yang suka sama cerita gitu. Mister lagi dong cerita lagi sampai akhirnya kayak yaudah deh, saya bikinin aja podcast khusus untuk cerita-cerita yang begitu-begitu gitu. Sebenarnya emang nggak spesifik suka horor yang suka yang klinik atau bahkan nggak bisa lihat sama sekali, bukan cerita hal-hal yang kayak gitu, lebih menyukai ke storytelling sih. Cuman genre-nya aja jadi horor dan kita semua orang suka gitu. Oke. Betul, karena memang dari storytelling itu bisa kayak orang tuh jadi theater of mind gitu nggak sih Mas? Iya, jadi sejak bikin konten itu, jadi baru tahu ternyata ada tuh orang dengerin. Waktu itu kan 2018 itu belum banyak
talk show durasi panjang ya atau monolog durasi panjang. Rata-rata orang-orang bikin konten monolog atau cerita itu paling enggak ya 15 menit lah. Jadi artinya retention atau orang dengerin tuh nggak bisa panjang gitu. Mungkin kalau di radio juga sama ya, ngomong cuman berapa menit? 3 menit, 5 menit. Ya 3 menit lah. 3 menit ya. Dan itu kayaknya udah panjang banget gitu. Nah, waktu cerita di Rumah Eyang itu durasinya sekitar 1 jam lebih gitu ya. Dan ternyata ada orang dengerin Sampai habis gitu ya. sampai habis dan nyimaknya tuh benar-benar detail dan bahkan sampai mereka bilang gue udah nonton berapa kali nih mas gitu. Berapa kali? Maksudnya ada orang dengerin cerita gitu. Nah itu jadi kayak trigger buat ya ternyata storytelling tuh kalau di delivery dengan tepat ya bisa menemukan audiensnya yang pas gitu ya. Nah, berarti kuncinya storytellingnya yang tepat gitu kan. How to deliver storytelling yang tepat. Oke. Tapi sebenarnya untuk Mas Popo sendiri nih atau Mr. Popo nih, apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan ke pendengar lewat story atau cerita horor yang mungkin teman-teman pendengar Dunia What I See kirim ceritanya melalui podcast Mr. Popo sendiri gitu. Sebenarnya message apa sih yang mungkin kayak terbesit di pikiran Mas Popo gitu selama berkarir di podcast Dunia What I See? Sebenarnya message-nya waktu awal membuat kan di Indonesia itu banyak sekali dan ya konten mistis atau cerita-cerita horor ya. Yang memang formatnya biasanya kalau di radio tuh diceritain sama hostnya lagi. Nah, sebenarnya waktu bikin Do You See What I See itu emang seperti judulnya ya, Do You See What I See gitu kan kayak melalui suara gitu ya, melalui suara. Ini kan sebenarnya nggak ada mukanya gitu kan karena podcast tuh ya seperti radio kan, dimana orang bercerita, mereka berharap audiens yang mendengarkan tuh semacam experiencing juga gitu kayak perasaan apa yang si orang itu ceritakan. Jadi kebanyakan point of view-nya first person. Jadi orang pertama yang mengalami, dia akan bercerita bukan dinarasikan oleh saya juga gitu ya. Jadi kayak semacam panggung bercerita lah, panggung stand up horror lah ya, kan komedi gitu. Nah, message-nya sih itu. Jadi menyampaikan sebuah cerita yang harapannya didengarkan orang dan melalui cerita itu orang wah gila juga ya, wah seru juga ya, dan mengalami kayak pengalaman bukan spiritual ya, pengalaman experience yang mungkin janggal atau ganjil yang ternyata kalau di Indonesia itu jadi hiburan banget gitu. Betul. Sebenarnya emang entertaining lah. Entertaining. Iya, karena memang kan kalau di Indonesia sendiri kan pasar horor ini udah jadi kayak hiburan lagi. Orang-orang tuh jadi teman makan, teman tidur, anak-anak kosan tuh. Bahkan ya kalau lagi ngumpul juga udah jam 1, jam 2 udah ceritanya udah ganti topik nih kalau tongkrongan. Tongkrongan tuh jadi topik tuh mas. Nah, justru itu kan di Indonesia kalau nggak rumah tangga artis yang diomongin, kalau nggak horor ya. Yang seru ya. Udah bicara ini. Iya. By the way kan tadi Mas Soto juga udah mention bahwa kunci dari Do You See What I See adalah storytelling yang tepat gitu ya. Nah, banyak yang bilang suara sama gaya bercerita Mas Popo atau mungkin dari kontennya Do You See What I See ini khas banget gitu ya. Nah, itu emang sengaja dibentuk atau natural aja atau emang ada formulanya nih untuk berstorytelling untuk genre-nya horor deh? Sebenarnya sih nggak ada formula khusus untuk bercerita ya, tapi ternyata dalam perjalanannya kan mendeliverikan atau menyampaikan sebuah cerita yang kadang-kadang kronologikal ya, atau ada susunan kejadian lah istilahnya gitu. Ada orang bisa menyampaikan dengan ya flat, tidak ada dinamika, tidak ada emosi, jadi kayak biasa aja. Nah ini kalau yang saya pelajari, maksudnya akhirnya saya mendalami juga gimana sih menyampaikan sebuah pesan itu bisa membuat orang tuh, hah, yang benar,
wah wah gila banget, serem banget gitu kan, kayak orang mungkin bisa nangis, bisa ketakutan juga, bisa ikut deg-degan. Nah ini ada banyak teknik sebenarnya kan, dan ternyata dengan Do You See What I See justru saya belajar kan, banyak orang ngirim cerita terus oh ternyata ada orang yang tipenya slow pace, ada orang yang cerita tuh menggebu-gebu, ada orang yang cerita flat gitu. Nah, banyak sekali pelajaran yang saya ambil, dan saya pikir storytelling itu stylenya bisa berbagai macam, dari yang emang dibuat-buat ataupun yang natural gitu. Nah, akhirnya ya itulah yang jadi kayak mungkin audiens juga bisa akhirnya bisa belajar juga sama, oh ternyata menyampaikan sesuatu tuh harus ya genuine atau istilahnya ya tulus, ya benar-benar seperti apa adanya dengan emosi yang ada sehingga message itu tetap sampai gitu. Caranya banyak. Ini ya. Ya pada akhirnya emang dari storytelling yang benar-benar disampaikan dengan tulus yaitu sampai ke hati para pendengar juga. Gitu ya. Berarti sebuah karya yang dibuat dengan tulus pun juga langsung sampai ya. Hati heart to heart lah ya. Oke. Tapi di sekian banyak episode nih Mas Popo yang udah di up di platform audio gitu ya. Ada nggak sih satu episode atau beberapa episode yang mungkin sampai sekarang gitu masih jadi kayak best story dan juga aduh nih kalau gue inget cerita ini kayaknya gue gak bisa tidur lagi mungkin selain dari apa yang udah dibikinkan di film yang mungkin Mas Popo? Ada sih sebenarnya cerita paling baru, kalau boleh cerita panjang jadi. Nah, ini bahkan belum tayang sebenarnya. Kemarin. Waduh, kalau di spill nih eksklusif nih kayaknya nih. Oh iya, justru sebenarnya kayak sebenarnya mau saya ceritain kalau boleh nih, soalnya ceritanya Masih banyak waktu kan produser Masih eksklusif di radio 5G teman-teman. Eksklusif. Silakan Mas. Boleh. Iya, jadi ini ada satu cerita yang banyak sekali orang-orang ya orang-orang yang logik gitu ya, yang kayak apaan sih horor, apaan sih Do You See What I See, kan kayak apatis sama sesuatu. Wah ini pasti orang halu nih, anak-anak IndiHome ngumpul cerita-cerita halu segala macam kan. Jadi memang banyak sekali, memang kalau ada penikmat cerita-cerita horor ya mungkin dia akan mengiyakan, artinya sometimes memang ada kejadian-kejadian yang memang tidak bisa dijelaskan sama nalar gitu kan. Tapi ada juga memang yang apatis. Ini kayak sebenarnya ada teman juga ya. Teman ini termasuk yang di apa namanya? Saya baru dapat ceritanya dari teman-teman ini. Dan dia termasuk orang yang apa namanya? Kayak apaan sih horor? Denial gitu ya. Iya dari dulu gitu, kayak orang ini nggak believe. Ya maksudnya menganggap orang-orang yang punya cerita ini kayak orang-orang yang halu. Ya penuh dengan ketakutan pribadi yang nggak mungkin gitu. Paling itu paling apa sih, lo halusinasi atau apa. Meskipun dia juga beragama Islam misalnya gitu ya. Karena tahu ada jin, ada segala macam, cuman masih merasa ya menganggap cerita-cerita di DUC itu lebay lah istilahnya gitu ya. Sampai kejadian maksudnya sampai kemarin ya ada sama teman-teman kontributor lah ngumpul gitu kan. Ada ini salah satu cerita dari teman Mas Rul ini, dia cerita kalau ini ceritanya si orang apatis ini punya saudara. Jadi bukan cerita dia langsung, tapi si yang cerita ini kemarin ini adalah orang yang memang ya kenal kita, ya let's say kita berdua temen yang udah lama kenal. Jadi tahu lah ini orang emang dari awal emang nggak pernah dengerin Do You See What I See karena nggak believe sama hal-hal yang kayak gitu. Sampai suatu waktu kemarin pertemuan itu dia bilang, gila gue ngalamin satu hal yang akhirnya ada kejadian yang nggak make sense, tapi ya it happened gitu sama keluarganya. Jadi dia punya sepupu kalau nggak salah ya, sepupunya
dia laki-laki gitu ya. Dia punya calon istri waktu itu, ceritanya gitu. Jadi mereka udah pacaran lama dan ketika beberapa waktu yang lalu itu bapaknya dari calon pacarnya ini sakit keras lah. Akhirnya mereka menungguin di rumah sakit lama gitu ya. Dan karena mereka sudah pacaran lama, akhirnya bapak ini semakin drop di rumah sakit. Dan akhirnya kayak ya udah deh kamu nikah aja deh, nikahin anak saya pokoknya gitu. Kan kaget ya istilahnya. Bukan pernikahan yang mereka nggak buru-buru nikah tadinya, tapi Tidak direncanakan. karena akhirnya bapaknya kritis dan minta nikah disegerakan lah, intinya sebelum bapak meninggal gitu lah, intinya gitulah, ada permintaan dari bapaknya si perempuan. Nah, akhirnya memang eh, terjadilah proses menuju ke pernikahan, tapi ada hal yang besar terjadi di keduanya. Keduanya itu bapaknya sama anaknya. Nggak lama lagi persiapan itu bapaknya meninggal, anaknya pun meninggal. Jadi calon istrinya meninggal gitu ya. Saya lupa karena apa, pokoknya dia cerita meninggal juga gitu. Dan akhirnya si saudaranya yang sepupu yang cerita ini, si laki-laki ini, itu kayak gimana ya, itu pacaran lama terus udah mau nikah terus meninggal ketika sudah siap gitu ya. Dan itu wah, dia sempat agak depresi lah intinya gitu ya, depresi. Dan akhirnya dua-duanya meninggal itu kayak dalam jarak waktu tidak lama, beda berapa hari doang gitu. Jadi anaknya meninggal dulu terus kemudian bapaknya meninggal. Sampai akhirnya ketika calon istrinya meninggal tuh si laki-laki ini nggak bisa datang ke pemakaman. Dan keluarga besarnya tahu ya, karena dia cukup terpukul dan depresi sampai akhirnya sama keluarga udah ya udah kamu nggak usah datang karena waktu meninggalnya di hari yang sama apa beda sehari gitu. Pokoknya nggak usah datang, nggak apa-apa, pokoknya karena keluarga besarnya juga paham ya itu berat banget buat si laki-laki ini gitu ya. Dia soalnya sampai benar-benar agak depresi gitu. Nah, singkat cerita ya akhirnya dimakamkan dengan keluarga, bapaknya dan anaknya dan lain-lain, sampai akhirnya udah beberapa waktu berlalu gitu ya, kayak seminggu atau semingguan lah. Nah, si laki-laki ini tuh sepupunya si yang cerita ini, dia beberapa malam setelahnya itu bunyi HP. Jadi setiap malam tuh ada yang nelpon, tapi lewat nomor telepon pacarnya yang meninggal itu, calon istrinya itu. Astagfirullahaladzim. Terus kan ya karena dia pikir siapa nih, diangkat terus nggak ada suaranya, diangkat nggak ada suaranya. Terus itu kan bikin dia kesel ya, maksudnya ngapain sih ada saudaranya atau siapa yang ngeprank kayak gini, kan nggak lucu gitu. Dan ternyata itu beberapa hari begitu terus, malam bunyi, diangkat, nggak ditutup, tapi kayak dia bunyi aja, diangkat tapi nggak ada suaranya gitu. Nah, sampai akhirnya si laki-laki ini bukan memberanikan diri, emang dia ini apa sih, ngapain gitu loh. Terus datang ke rumah ya keluarganya si perempuan ini, ketemulah sama kakaknya. Sampai akhirnya ketemulah, ngasih tahu, Mbak, kenapa sih, siapa sih yang megang HP-nya si adiknya yang udah meninggal itu, kok dia nelpon terus, kok dari nomor itu nelpon saya malam beberapa kali dan diangkat mati gitu. Hah, siapa yang nelpon kamu gitu kan? HP-nya barang-barangnya tuh ditaruh di dalam lemari gitu kan. Ya barang-barangnya itu ya singkat cerita, untuk konfirmasi dia dan kakaknya tuh ya udah kalau nggak percaya
kita ambil aja HP-nya karena nggak ada yang pakai, nggak ada yang ngecas, nggak ada yang apa-apain. Ya udah ada HP-nya, dibuka, dia tahu passwordnya, dibuka dan emang nggak ada apa-apa gitu ya. Artinya nggak ada history, nggak ada recent call apa segala macem. Wah. Dan HP-nya tuh sejak meninggal itu ada di situ di lemari, nggak ada yang pegang gitu karena yang nyimpan kakaknya. Nah ini kan kayak apa sih, ini aneh banget gitu kan. Nah akhirnya besoknya, jadi besoknya nih si laki-laki ini udah mulai ya bisa menerima tapi masih cukup sedih sekali ya, masih ada kayak dia nggak ngerasa dia apa-apain ya, maksudnya ini dia nggak ngerasa takut juga atas telepon itu segala macam. Nah sampai ini kan seminggu setelah kejadian calon istrinya tuh meninggal. Nah dia lagi jalan di sebuah pasar di dekat rumahnya, di sebuah pasar. Terus ketika dia jalan dengan itu tuh dia masih cukup berduka ya, dan kayak hidupnya hancur banget lah istilahnya gitu ya. Dan ketika di pasar dia tuh ketemu sama calon istrinya Allah. di pasar. Di pasar bener-bener mukanya dia gitu. Ketemu in person, terus dia langsung diem kan. Dia langsung diem. In person dia ketemu sama ya calon istrinya, tapi dalam kondisi yang kayak blank gitu loh. Kayak dia ketemu perempuan ini blank dan kondisinya nggak sehat lah istilahnya gitu ya. Dan dia karena dia shock banget ketemu sama ya istilahnya udah meninggal seminggu lalu gitu kan. Dan dia shock banget ketemu orang yang mirip banget sama calon istrinya itu, almarhumah. Sampai akhirnya karena dia ini pasti dia, karena kayak mirip tapi ya emang dia, nggak mungkin, ini kan nggak mungkin kejadian yang tidak mungkin, dan itu di pasar di keramaian gitu ya. Artinya dia bukan halu. Sampai akhirnya dia ya pokoknya memutuskan untuk dia udah ngomong aja sama dia. Ketika diajak ngomong si perempuan ini, karena dia nggak tahu ini dia atau bukan kan, tapi jelas dia yakin itu dia kan, masa nggak kenalin gitu kan. Akhirnya diajak ngomong dan dia tidak ngomong apa-apa, kayak kosong gitu loh, kayak blank. Nah blank sampai akhirnya ini kan siang ya, maksudnya dia juga ngerasa nggak segala macam. Akhirnya di situ ada tempat makan. Dipanggil namanya dia, dipanggil nggak, ya dia kayak nggak dipanggil tapi kayak nggak nyaut gitu loh, tapi kayak ya kayak orang blank aja, kayak orang kosong gitu. Sampai akhirnya didudukin di tempat makan dekat di pasar, dan refleksi pacar ini, calon suaminya ini nelfon ke kakaknya si pacarnya ini, calon istrinya. Aku ketemu, dan dia langsung cerita, aku ketemu sama orang yang mirip sama adikmu, enggak ya pokoknya dia lah gitu, kesini, semuanya kesini. Jadi dia langsung nelfon keluarganya untuk mengkonfirmasi. Dan akhirnya datanglah keluarganya si perempuan ini untuk, ya kan mereka juga kaget ya, entah video call atau gimana. Akhirnya mereka datang lah, dan mereka kayak pecah gitu, nangis kayak ya ini pasti adiknya gitu loh, tapi jelas nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setiap kali disebut, kamu kenal aku nggak, kakaknya, atau ini kamu kenal sini nggak, dia kayak memandang dengan mengkonfirmasi tapi nggak ngomong apa-apa. Tapi kondisinya tuh kayak lusuh gitu loh, kayak downgrade, nggak secara fisik sama, cuman kayak kosong aja. Dan sampai akhirnya karena bingung semua, akhirnya dibawa pulang ke rumah dan ditanya-tanya segala macem. Ya itu kan gempar ya, sebenarnya hal yang gempar. Dan sampai akhirnya pelan-pelan ditanyain, kamu kenal nggak, sampai ada cuman mengangguk atau enggak, atau ada beberapa memori yang inget. Nah itu karena kejadian itu dilihat semua orang, sampai akhirnya kayak apa sih yang terjadi gitu kan. Nah dia akhirnya lapor Pak RT dan lain sebagainya, minta izin untuk bongkar kubur. Bongkar kubur sampai ya long story short semuanya menyaksikan
termasuk temennya yang cerita ini ya. Ini kan temennya, saudaranya yang cerita. Ya, menyaksikan dan kuburannya tuh nggak ada yang apa-apa, nggak kenapa-kenapa. Itu tidak dibongkar. Waktu sebelum dibongkar tuh kayak nggak ada bekas apa-apa gitu ya, kayak emang udah beberapa hari lalu, semingguan lah kira-kira. Begitu benar-benar dibuka kuburannya kosong. Wah. Oke. Nah, ya ceritanya karena ceritanya kan akhirnya kayak kita nanya ya, terus gimana? Ya nggak ada terusannya. Belum tahu ini apa, kan semua orang nggak ada yang tahu ya ini kejadian apa, karena ya namanya dimakamin semua orang sekampung ngelihat gitu loh. Dan ini gue bilang, mereka bilang jangan diceritain ya karena ini pasti akan viral sekali dan ya pasti akan banyak pertanyaan, entah ini apa ilmu hitam lah, apa ini, ya makanya nggak ada yang tahu sampai ya gara-gara ketemuan ini si orang ini, ada ya kejadian kayak gitu yang kejadian di orang terdekat gue, dia bilang. Dan ini kan kalau dibilang nggak make sense, ya dia sendiri menyaksikan kuburannya dibongkar dan kosong. Dan ya nggak, istilahnya nggak ada yang tahu kan ini ilmu hitam, ini perbuatan setan model apa. Tapi akhirnya dia bilang ya kayaknya gue percaya deh sama hal-hal yang aneh dan tidak bisa dijelaskan tuh ada. Terus saya bilang kan, ya udah nanti kalau ada cerita lanjutannya kabarin ya. Dan kalau boleh tayang ya semuanya serba anonimus karena ini kan aneh ya. Kita tidak tahu ini keluarganya akan, makanya saya tidak menyebutkan di mana. Dan ini saya bisa ngomong gini karena emang kesaksian orangnya benar gitu ya. Saya nggak, ya kayak kita kenal kan, kayak nggak mungkin orang ini ngomong bohong cuman buat seru-seruan. Jadi bukan cerita orang random, cerita orang yang tahu dan teman lama. Dan ini terjadi sama keluarganya. Ya ini buah cerita yang ya silakan kalau teman-teman Star Radio percaya nggak percaya, tapi ini cerita teman. Wow, sumpah ceritanya sumpah sangat-sangat merinding di setiap segmen scene-nya juga. Dan thank you banget Mas Popo udah mau berbagi ceritanya yang bisa dibilang eksklusif ya buat Star Radio. Soalnya belum boleh cerita dan emang nggak saya cerita. Ini gimana nih kita nih? Tapi udah eksklusif buat Star Radio, tapi sumpah keren banget sumpah Mas. Karena apa ya yang paling gua kayak anjir itu bagian makam men. Iya. Sampai mau kosong bongkar gitu ya untuk pembuktian gitu ya. Mohon maaf saya ada. Makanya kan ada beberapa film, kebetulan saya juga nonton ada 3 film yang satu film Prancis, yang kedua tuh di remake sama BBC kalau nggak salah. Jadi filmnya, aduh saya lupa namanya, bukan Resurrection, apa istilahnya, bangkit kembali lah. Saya lupa nama film Prancisnya, itu di remake sama BBC untuk jadi film, tapi baru 1 season itu udah nggak tayang lagi. Jadi tuh ceritanya bangkit dari kubur lah. Oke. Terus yang ketiga, ini ada satu film dari Australia yang kayak masih ada di Netflix deh. Nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu kok Resurrection-nya, apalah judulnya seperti itu. Jadi intinya orang yang emang tiba-tiba orang-orang yang lama bangkit dari kubur dari tahun 18 sekian sampai orang-orang yang baru meninggal tuh ada beberapa kuburan kebuka gitu lah. Nggak ada explanation. Terus karena saya nonton itu dan saya dengar cerita ini, kesaksian dari teman gitu ya. Gila aja, maksudnya kan saya cuma berimajinasi ini hanya terjadi di film ya. Iya betul. Dan ini terjadi di orang terdekat gitu. Kayak, wow, saya nggak tahu nih apaan sih cerita. Kita pun excited, kayak pengen nungguin update-nya nih dari cerita. Makanya saya pengen tahu. Saya pengen tahu ini sebenarnya apa sih sebenarnya, dan dari kemarin-kemarin saya nungguin nih. Maksudnya si orang ini jadi sadar atau enggak. Tapi
pengalaman yang kayak gini-gini saya sering dengar yang bukan yang kayak gini tapi ada orang hilang terus berapa lama balik lagi. Itu di kejadian di temannya tante saya ada. Kayak ya emang posisinya hilang tapi habis hilang balik lagi dalam keadaan kayak setengah gila lah gitu ya setelahnya. Sehat tapi nggak sadar. Tapi ini kan maksudnya kalau yang cerita ini kan sangat tricky dan dia meninggal karena sakit. Sakitnya mungkin sakit jantung, terus meninggal dikubur rame-rame sekampung. Terus ketika ketemu di pasar dan orang-orang sekampungnya juga se-RT RW diundang untuk bersaksi ada kejadian kayak gini gitu loh. Dan itu kan jadi hal yang nggak masuk akal sih buat saya. Cuman itu terjadi dan terjadi. Dan itu terjadi gitu kan ya. Dan bicara apa ya, Mas Popo kan juga menonton film-film dan ternyata terjadi juga tuh di real life itu, nggak nyangka juga. Berarti kalau bicara film ya, dari podcast ke film yang kita tahu bahwa di UC What I See juga diangkat ke layar lebar gitu ya kan ya. Apakah dalam proses pemilihan story-nya atau karyanya ini prosesnya seperti apa sih Mas gitu, dari karya audio sampai bisa divisualisasikan ke bentuk film, rasanya itu gimana perasaannya? Ya itu tahunnya udah lebih dari 2000 episode ya. Iya betul. Dan ceritanya sendiri juga sebenarnya aneh-aneh ya, dari hal-hal yang didengerin halu, kadang-kadang mungkin buka pintu lihat pocong atau lihat sesuatu yang serem udah gitu doang, sampai ada yang ya ada backstory-nya gitu ya. Ada backstory-nya, maksudnya sebuah kejadian yang diangkat film judulnya First Love gitu ya, dan ini terjadi real dari teman saya juga, dan yang diceritakan juga akhirnya reveal gitu ya. Justru yang menarik ini kejadian yang diceritakan, tapi yang orang yang diceritakan itu kita nggak tahu, dan akhirnya ketika dengerin podcast di Suwatanasi dia notice gitu. Dan diceritakan lagi dari sudut pandang orang yang adiknya yang mengalami itu, dan ternyata ceritanya lebih gelap lagi gitu ya. Kalau teman-teman belum nonton, judulnya Do You See What I See, ada di Netflix sekarang, udah tayang Mei 2024. Itu diangkat dari kisah nyata yang mungkin teman-teman harus tahu cerita. Nanti lain waktu saya akan ceritain. Sebenarnya ceritanya biasa aja, bukan artinya ini kan ceritanya seperti orang yang suka sama orang, tapi ternyata orang yang dia sukai adalah pocong gitu ya. Kayak Twilight lah ya, versi kearifan lokal. Mungkin dia suka sama vampir kalau di Twilight. Kalau ini dia suka sama pocong yang dia sendiri nggak menyadari bahwa itu pocong, tapi yang melihat itu ya yang mengalami yang ngelihatnya kayak orang, tapi orang-orang yang di sekitarnya yang ngelihat itu bukan orang gitu. Nah itu kan kayak cerita ya kalau dibilang dari satu sisi halu, tapi dari sisi lain yang experiencing, artinya orang yang melihat itu banyak, bukan satu orang gitu. Dan keunikan dari cerita inilah yang akhirnya kayak baik dari ceritanya itu sendiri atau bagaimana saya menemukan orang-orang yang udah lama diceritakan itu mendengarkan podcast Luis Yuwatasi dan menceritakan detailnya gitu, dan itu menjadi kayak wah gila ya, ada kejadian yang aneh banget di dunia ini gitu ya. Nah akhirnya memang ini diangkat menjadi sebuah cerita yang dijadikan film gitu. Wah menarik gitu ya. Karena gue sempat juga dengar nonton beberapa kali interviewnya bersama Raditya Dika juga ya, terkait promosi filmnya juga, dan film udah sempat ditonton Mas, dan itu benar-benar yang kayak wah ini kok bisa ada orang suka sama pocong sih. Iya. Premisnya benar-benar wadidaw banget ya. Gitu. Dan emang untuk teman-teman yang belum nonton ya udah tayang di Netflix ya. Yes, betul. Langsung aja ditonton ya teman-teman. Berarti apakah nanti akan ada next project lagi nih untuk layar lebar? Mungkin Mas.
Atau Ya doain aja. Sebenarnya memang lagi ya disiapkan juga, cuman nanti aja. Yay! Rahasia. Yeay, tunggu. Yang jelas dengerin aja dulu podcastnya Do You See What I Pasti. See di Spotify dan di YouTube. Ada 2 ya, di Spotify dan di YouTube ceritanya beda-beda. Jadi Oh beda-beda eksklusif ya. follow dan subscribe dua-duanya. Yes. Pasti. Gratis. Oke, berarti kalau misalnya terakhir nih ya kan, kita udah denger sebuah keseruan Mas Popo di dunia podcast ya, apalagi di genre horor. Betul, ya sudah kan? difilmkan juga. Mungkin dari Mas Bobo sendiri ada mungkin untuk teman-teman teman Tangerang nih yang mungkin mau berkarir di dunia podcast itu ada nggak sih kayak tips dan trik untuk menjadi podcaster gitu, apalagi di era sekarang yang udah serba AI gitu Mas mungkin. Ya, kalau teman-teman iri ya sama kedua penyiar kita ini. Ya kan enak banget kayaknya di stasiun radio gitu ya. Pasti fansnya banyak. Suara ya fansnya banyak karena suara-suara gantengnya itu. Cuman buat kita yang anak rumahan aja ternyata bisa loh jadi penyiar ala-ala gitu ya lewat podcast. Karena ternyata bikin podcast juga nggak sesulit itu. Artinya device-nya juga ada di tangan ya, pakai handphone. Jadi silakan teman-teman belajar. Paling nggak podcast ini satu media yang unik ya, karena ya sekarang bisa pakai suara aja atau mau ada videonya juga bisa. Platformnya gratis, jadi kita bisa jadi penyiar ala-ala ya. Bahkan mungkin bisa lebih tenar juga sama karyanya teman-teman juga gitu. Kalau punya suara yang pengen disuarakan, entah ngomongin ngobrol atau ngomongin punya cerita komedi atau horor atau cerita cinta, apapun. Jadi artinya teman-teman punya kepikiran, wah saya mau jadi content creator nih tapi malu mukanya harus kelihatan. Bisa jadi dengan podcast salah satunya ya bisa bikin konten di dunia tarik suara ya, bukan nyanyi tapi dengan cerita, dengan ngobrol, nah bisa jadi konten sesuatu yang barangkali nanti ujung-ujungnya banyak loh. Ada podcaster yang akhirnya punya buku, jadi penyiar, jadi artis, jadi film. Kan banyak juga kayak film ada agak lain, ada yang lain-lain juga diangkat jadi film juga kan. Jadi ya, siapa tahu gitu ya, membuat karya yang bisa dari rumah dan bisa jadi karya yang dinikmati orang banyak. Gitu. Itu dia Tips dari Mas Popo untuk menjadi podcaster. Yang penting konsisten aja kali ya Mas Popo ya, mencoba. betul. Konsisten, mungkin improve juga, karena kalau memang gue perhatiin juga di setiap podcast visualisasi itu selalu ada improvement dari segi covernya berubah dan juga audionya gitu. Oke, seru banget Mas Popo untuk ngobrolnya ya hari ini. Kita sangat tertarik dengan cerita yang eksklusif itu. Thank you Mas Popo. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Popo. Kalau bisa bercerita lagi nih langsung di studio bareng sama kami. Mampir ke sana dia. Tapi thank you banget ya udah mau meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita berdua di Strong Army.